Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para jamaah pengajian Maghrib Masjid Sabilillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga malam ini kita masih diizinkan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam rangka kita barusan tadi kita jamaah sholat maghrib, kita lanjut baca Raudhatul Haddad, sekarang kita majelis ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, ada dua nikmat yang sering manusia lupakan. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sebagian besar melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah ini sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, kesehatan itu harta yang tidak ternilai harganya. Orang tahu sehat, giginya kalau dia dalam kondisi sakit gigi. Orang tahu sehat, jantungnya kalau dia dalam kondisi sakit jantung, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di sini berarti semua sehat. Dan kesehatan itu sekarang kita manfaatkan, kita sempatkan hadir di sini untuk menambah bekal kita sisa umur ini dalam rangka untuk semakin dekat pada panggilan Allah. Karena kematian itu tidak ada yang tahu apakah ada jaminan setelah kita melangkah dari masjid ini masih ada umur. Tidak ada jaminan. Apakah ada jaminan setelah kita duduk di sini masih diberi kesempatan untuk berdiri? Tidak ada jaminan. Oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menambah bekal menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada suatu hari setelah sholat asar, Rasulullah bersama para sahabat menyampaikan mau'izah, ya, pesan-pesan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya panjang. Tapi di sini saya cuplik salah satu di antara itu satu tema. Kalau kita
munculkan dalam sebuah tema kecil itu mempertahankan iman. Mempertahankan iman. Kalau sekarang barangkali kita pertahankan iman dalam kegelapan zaman. Beliau katakan, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Manusia itu diciptakan dengan berbagai tingkatan. Di sini beliau menyebutkan ada 4. Dan ini kaitannya dengan keimanan kita semua. Ada 4 macam, 4 tingkatan. Tingkat yang pertama, faminhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ini tingkat yang pertama. Orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Kita ini lahir dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita, begitu kita lahir, kalimat tauhid dikumandangkan di telinga kanan kita. Azan. Berarti kita lahir dalam keadaan iman. Sekarang alhamdulillah, aktivitas kita sehari-hari selalu dipantari oleh iman, nur ilahi. Sehingga apapun yang kita lakukan, ada daya dorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak lepas dari cahaya iman itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mempertahankan iman ini. Itu yang penting. Kalau kita sudah lahir dalam kondisi iman, sekarang hidup dalam kondisi iman, di lingkungan orang-orang yang beriman, sekarang bagaimana kita pertahankan keimanan kita ini. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau katakan minimal ada 4 hal agar iman kita ini tetap bertahan sampai nanti kita diambil nyawa kita dalam kondisi husnul khotimah. Ada 4 hal, kata Al-Ghazali. Ini penting. Yang pertama, kita harus menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kita harus menyibukkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran ini tidak hanya kita baca. Ya kita baca tentu. Sambil kita baca, kita resapi, kita hayati maknanya. Dan tentu semampu kita, setelah kita baca, kita hayati maknanya, kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, kalau kita dasarkan pada Al-Quran, insya Allah aman. Pada suatu hari ada sekelompok sahabat yang menghadap Nabi, agak-agak kecewa. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, sekarang ini semua permasalahan yang kami hadapi selesai pada Tuhan. Semua permasalahan yang kami hadapi selesai, Tuhan jawab. Terus nanti bagaimana setelah Tuhan dipanggil oleh Allah? Ketika Tuhan nanti sudah tidak ada di sekitar kami, sudah tidak ada di tengah-tengah kami harus kemana? Kata Pak sahabat ini sambil iba minta nasihat kepada Rasulullah. Pertanyaan ini kemudian Rasulullah jawab, ya jangan khawatir, nanti kalau saya sudah tidak ada 2 nasihat
yang bisa kau pegangi. Jika kalian pegangi dua nasihat itu, insya Allah selamat. Ya, apa itu ya Rasul? Yang pertama adalah nasihat yang berbicara, nasihat yang berbunyi, dan yang kedua adalah nasihat yang diam. Semakin penasaran para sahabat ini. Apa itu ya Rasul nasihat yang berbunyi? Nasihat yang bicara? Kata beliau, nasihat yang berbunyi, nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Semua langkah kalian, kalau kalian dasarkan pada Al-Quran, selamat. Kemanapun kalian langkahkan kaki kalian di atas bumi ini, sebelumlah lihatlah pada Al-Quran. Kemana saja kalian akan pergi, jangan sampai lupa lihat itu Al-Quran. Artinya semua yang ada, kegiatan kita ini sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, jangan sampai lupakan kemanapun. Ibarat rambu-rambu lalu lintas, ikuti rambu-rambu itu. Kalau ada lampu merah jangan terus, harus berhenti. Kenapa? Karena pasti di situ akan ada kendaraan lain yang lewat. Demikian pula Al-Quran. Terus yang kedua itu apa ya Rasul? Ada nasihat yang diam. Nasihat yang diam itu adalah mati. Lihat itu ketika kau takziah, kau sholati itu mayat, ingat gantian. Sebentar lagi kalian pasti dapat giliran itu, pasti. Kalau kalian melihat orang mati, matanya masih seperti melihat, tapi tidak bisa melihat. Hidungnya sudah tidak bisa lagi mencium, tangannya sudah tidak bisa lagi memegang, kakinya tidak bisa lagi melangkah. Itu nasihat, ingat, jangan mentang-mentang karena hidup serba fasilitas, akhirnya lupa bahwa sebentar lagi Israel akan menjemput, pertanda kematian datang. Jadi yang pertama Quran, yang kedua kematian. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Tapi tidak cukup Al-Quran itu, kata Ghazali. Yang kedua harus ada hadis. Karena kita kalau hanya mengambil Al-Quran itu maknanya secara masih umum, sehingga perlu ada penjelasan dari hadis. Kalau kita hanya ambil Al-Quran tanpa ada penjelasan dari hadis, nanti banyak ayat itu yang bersifat umum, yang kita hanya pegang pada itu akhirnya menyesatkan karena tidak ada petunjuk hadis. Contoh gini, ada ayat waqatilul musyrikina kafah, bunuh itu semua orang musyrik keseluruhan. Ini perintah Al-Quran ini, perintah berarti wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, perintah berarti membunuh orang musyrik, membunuh orang kafir dapat pahala. Ini pemahaman Quran yang tidak dikaitkan dengan hadis. Akhirnya banyak aliran-aliran sesat yang dengan keyakinan mereka kalau bisa membunuh orang lain, bahkan tidak hanya orang non-muslim, orang Islam pun yang di luar golongan mereka termasuk sasaran, termasuk target. Karena yang Islam hanya kelompok mereka. Ini lebih bahaya lagi, memahami Al-Quran lepas konteksnya dengan hadis. Ada Al-Quran memerintahkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli.
berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hati saja, dengan segala kerendahan hati dan pelan-pelan. Duna jahri, jangan keras-keras. Ini Al-Quran. Jadi zikir itu dalam hati. Jangan sampai zikir itu banter-banteran. Seperti tadi habis sholat maghrib, wiritani buanter. Ya, ditambah lagi dengan rotib hadas, buanter lah. Itu menurut ayat ini tidak benar. Sehingga ayat ini masih perlu penjelasan dari hadis. Ada hadis dalam Sahih Bukhari itu bab sholat. Anna raf'as sauti bizikri hina yang sarifun nas minal maktubah karena fi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir wiritan ketika kami selesai sholat adalah perbuatan rutin yang kami lakukan bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ini hadis. Jadi artinya apa? Ayat tadi umum, kemudian dikhususkan oleh hadis riwayat Bukhari tadi, sehingga karena hadis tadi jelas kina yang surifun nas minal maktubah, setelah kami ini para sahabat dan Rasulullah itu selesai melakukan sholat 5 waktu, berarti khusus 5 waktu itu. 5 waktu itu apa? Kata Ibnu Abbas, kami dulu melakukan berzikir dengan suara keras. Jadi ayat tidak bisa dilepas, dicomot, terus difahami tanpa disambungkan dengan hadis. Ini hadis. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ayat dan hadis tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Kembali kepada Quran tadi, akhir-akhir ini Bapak Ibu, kaitannya dengan pertahanan keimanan. Orang-orang barat itu bahkan hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu risalah, kitab suci yang paling benar. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Dengan penelitian-penelitian mereka terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalkan, ini sudah agak lama, yang namanya seorang orientalis dari Prancis, Maurice Bucaille. Beliau ini ilmuwan yang diberi tugas oleh negaranya untuk meneliti jasadnya Fir'aun di Mesir. Jasad Fir'aun. Setelah ia lakukan, beliau ini sangat heran dengan temuannya itu. Ini jasad Fir'aun ini kok masih utuh. Padahal jasad Fir'aun ini diambil dari air laut, yang air laut itu asin. Mestinya jasad ini kena asin sudah hancur mestinya. Tapi kok aneh, ini kok masih utuh. Apa yang terjadi? Jadi menurut ilmu beliau tidak cocok ini. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Akhirnya beliau mengundang para pakar di bidangnya. Ya. Tidak seorang pun pakar ilmu yang bisa menjawab tentang itu. Dan karena sudah judik tidak menemukan keterangan ilmu pengetahuan, akhirnya beliau membuka Al-Quran. Jadi beliau ini punya Injil, punya Quran, selalu dibanding-bandingkan itu. Cari di kitab-kitab selain Al-Quran itu, Taurat itu, tidak ketemu kan? Tapi akhirnya menemukan di surat Yunus ayat 92.
Wal yauma nunajjika fi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini 15 abad yang lalu Al-Qur'an sudah menyampaikan informasi itu. Apa kata Al-Qur'an? Fal yauma nunajjika fi badanika hai Fir'aun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar nanti menjadi bukti bagi orang-orang yang ada di periode setelah kamu. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Sesungguhnya sebagian besar dari manusia dari ayat-ayat kami adalah lupa. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi antara lain Al-Quran yang semakin membawa kita dalam posisi iman semakin melekat, semakin kuat pada diri kita adalah penelitian-penelitian orang Barat yang semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Baik, jadi harus ada setelah kita dari Al-Quran kemudian pada hadis. Terus yang ketiga apa kata Ghazali? Istiqomah dalam beribadah. Istiqomah. Ya alhamdulillah kita ini ditakdirkan di lingkungan yang ya orang-orang senang beribadah, kita ke masjid berjamaah. Kemudian di sini kita istiqomah di samping 5 waktu. Sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat ba'diyah, qobliyah. Alhamdulillah. Kata Al-Ghazali, itu yang bisa mempertahankan iman dengan latihan-latihan. Karena tidak ada jaminan nanti. Tidak ada jaminan. Apakah kita nanti pada akhirnya mendapat husnul khotimah atau tidak? Tidak ada jaminan. Yang menjamin ya sekarang amal-amal kita ini. Amal kita yang kita lakukan sekarang ini nanti yang terbiasa kemudian kita bawa sampai akhir hayat. Jangan mengharamkan ya nanti kan kalau takdirnya husnul khotimah kan ya pada akhirnya kan kita baca syahadat. Jangan mengharapkan begitu. Jangan mengharapkan begitu. Jadi istiqomah dalam beribadah dan jangan membeda-bedakan ini ibadah yang pahalanya besar, ini ibadah yang pahalanya kecil, ini ibadah ritual, ini ibadah sosial, jangan, semua ibadah. Bahkan mungkin yang kecil-kecil itu perlu kita istiqomahkan. Yang remeh-remeh. Al-Ghazali itu setelah meninggal kemudian ada temannya, sahabat karibnya yang bermimpi beliau ini di singgasana yang mulia, tempat yang sangat indah, nikmat hidupnya. Terus ditangani oleh temannya tadi, teman akrabnya. Al-Ghazali, kok enak kamu? Apa yang menyebabkan kamu enak hidupmu itu? Sekarang kamu dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin karena kamu ngaram kitab yang banyak, atau mungkin kamu karena sholatmu yang banyak, atau mungkin ibadah-ibadahmu puasa yang selalu istiqomah. Kata Ghazali, enggak, ternyata bukan itu. Di luar dugaan saya. Ternyata yang menyebabkan ibadahku dapat posisi seperti ini, ibadahku yang sangat kecil. Ketika itu saya menulis buku. Di saat itu ada seekor lalat yang berputar-putar. Saya lihat nampaknya dia sangat haus. Kemudian saya sodorkan tintaku itu dan dia minum tintaku itu. Ternyata itu yang menyebabkan aku bisa mendapat tempat yang mulia sekarang. Jadi jangan mengabaikan amalan-amalan yang kecil. Mungkin ada kucing yang di depan rumah kita biasa jalan-jalan, tidak ada makanan, kita siapkan malam hari kasih makanan, nanti mampir dia.
kita berikan setiap malam. Siapa tahu justru itu yang akan menyebabkan kita menolong binatang-binatang kecil, mungkin kecoa. Kecoa itu luar biasa. Kadang ada orang yang melihat sebelah mata. Dulu itu ada seorang raja yang ngata-ngatain kecoa. Ngapain Allah buat kecoa itu? Sudah baunya ndak enak, jelek lagi. Untuk apa kecoa itu? Akhirnya serang beberapa hari dia sakit, dibawa ke dokter mana-mana tidak bisa sembuh. Sembuhnya dia makan gorengan kecoa. Ya, ini peringatan Allah. Makanya kalau ada kecoa yang gelimbang-gelimbang di kamar kecil biasanya ya di jeding ya, itu ditolong aja, jangan malah disaduk ya. Biasanya ada ya, pernah nggak ngelihat itu di kamar kecil ya, ada kecoa yang gelimbang-gelimbang itu minta tolong ya. Ditolong aja, jangan malah dilempar. Siapa tahu dengan perbuatan kita yang kecil itu yang menyebabkan kita nanti ditolong Allah. Istiqomah dalam beribadah. Dan yang keempat, mendekat orang-orang yang soleh. Kita tidak tahu karena apa yang terjadi pada diri kita ini sering dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita dekat dengan orang jahat, ya mungkin jadinya kita menjadi jahat. Kecuali kalau kita mendapat kelebihan dari Allah, kekuatan dari Allah untuk merubah kejahatan menjadi kebaikan. Ya seperti Nabi, seperti para wali itu. Tapi selama seperti tingkatan kita ini, nampaknya kalau kita dekat dengan orang jahat menjadi jahat. Bukan kita yang mewarnai mereka menjadi baik. Oleh karena di situ Al-Ghazali mengatakan yang keempat, mendekatlah pada orang-orang yang soleh, biar ketularan soleh. Ini penting. Jadi mempertahankan iman. Baru satu ini. Mayyulatu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Orang yang hidup, orang yang lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Kita sudah lahir dalam keadaan beriman, kemudian hidup dalam keadaan beriman, tinggal kita pertahankan iman ini sampai nanti di akhir hayat kita pertahankan. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk sholat isya ya, sholat isya. Masih ada 3 lagi. Jadi tadi orang yang beriman lahirnya, hidupnya beriman, matinya beriman. Yang kedua, lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Sekarang ini orang-orang sombong seperti Presiden Cina, sombong, ingin menyaingi Tuhan. Jadi Tuhan membuat matahari, kami juga bisa membuat saingan matahari itu, Cina itu. Matahari Cina itu rencana akan diluncurkan 2019, tapi gagal. Sekarang rencananya 2020 ini akan diluncurkan. Itu panasnya 200 juta derajat Celcius. Itu sekitar 13 kali panasnya matahari kita sekarang ini. Jadi sesumbar kepada Tuhan. Sesumbar pada Tuhan. Tapi kok ya Gusti Allah itu dengan kekuasaannya bisa membuat matahari seperti itu ya. Hanya dengan virus gaib namanya Mbak Corona tidak bisa apa-apa. Ya ini nanti kita insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan pada akhirnya kita beri husnul khotimah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ala nasyukur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.